Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Welcome back di perkuliahan kita di analisis dan analisa laporan keuangan. So, di minggu ini kita akan belajar dan untuk minggu ke depan atau 2 minggu ke depan dari minggu ke-5 sampai minggu ke-6 kita akan belajar tentang analisis dan pelaporan keuangan, di mana tujuan dari pembelajaran bab ini nantinya akan kita bahas di 2 pertemuan atau di 2 minggu berturut-turut. So, langsung saja, saya tidak akan berpanjang-panjang. Kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang tujuan dari pembelajarannya kita. Nah, tujuan pembelajarannya kita itu ada 8 nanti di materi ini, di mana 8 tujuan pembelajaran inilah yang nanti akan kita bahas selama 2 minggu. Week 1, week 5, dan week 6. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang menjelaskan pelaporan keuangan dan lingkungan analisisnya. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang merupakan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dalam hal ini GAAP, menjelaskan tujuan akuntansi keuangan, mengidentifikasi kualitas informasi akuntansi, dan prinsip serta konvensi yang menentukan aturan akuntansi. Lalu yang keempat, kita akan menjelaskan relevansi informasi akuntansi dengan analisis. Jadi, bab ini nanti sangat banyak bicara dan memahamkan kembali kepada kalian tentang akuntansi keuangan atau prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang nantinya akan dihubungkan dengan analisis dan penilaian bisnis. Dan nantinya kita akan mencoba mengidentifikasi apa keterbatasan dari informasi akuntansi dalam konteks melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan pembelajaran yang kelima itu menjelaskan pentingnya akuntansi akrual serta kekuatan dan keterbatasannya. Yang keenam, nanti kita akan bicara konsep ekonomi pendapatan dan membedakannya dari arus kas dan pendapatan yang dilaporkan. Nah, bagian ini nanti belajar untuk membuat penyesuaian pada pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan untuk memenuhi tujuan dari suatu analisis. Jadi, secara simpel di awal saya jelaskan bahwa setiap angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan yang merupakan angka-angka akuntansi, angka-angka tersebut tidak hanya sekedar dihitung dibagi dikali 100%, tapi juga harus digunakan dalam konteks tujuan analisisnya. Artinya perlu treatment atas penggunaan dari angka-angka akuntansi tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan akuntansi nilai wajar dan perbedaannya dari model biaya historis, mengidentifikasi manfaat dan kerugian akuntansi nilai wajar, dan implikasinya untuk proses analisis. Lalu yang kedelapan, menjelaskan kebutuhan dan teknik analisis akuntansi. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke subchapter yang pertama, yaitu lingkungan pelaporan keuangan. Kita akan membahas tentang lingkungan pelaporan keuangan. Nah, dalam proses atau dalam aktivitas suatu proses pelaporan keuangan, ada yang namanya statutory financial report atau laporan keuangan yang sifatnya wajib dilaporkan. Nah, walaupun kita mungkin lebih sering dengan mengenal laporan keuangan tahunan atau laporan tahunan, ada juga laporan keuangan wajib yang perlu ditinjau oleh seorang analis, laporan lainnya. Nah, contohnya dari statutory financial report itu ada 3 yang wajib dilaporkan, yaitu laporan keuangan itu sendiri, pengumuman laba itu harus dilaporkan, dan juga laporan hukum lainnya. Nah, kita bahas laporan keuangan yang pertama. Nah, laporan keuangan itu ada yang sifatnya annual report, laporan tahunan, atau yang kemarin kalian sudah lakukan tugasnya, yaitu itu yang disebut dengan annual report. Nah, ada juga yang sifatnya interim report atau kuartalan. Nah, saat menganalisis informasi kuartalan, penting untuk mengenali 2 faktor. Yang pertama, bahwa pada laporan keuangan kuartalan ada faktor musiman. Jadi, kalau kamu memeriksa tren, kita harus mempertimbangkan efek musim. Jadi, misalnya, kalau perusahaan retail itu banyak menghasilkan pendapatan dan laba pada kuartal keempat tahun kalender. Artinya,
analis sering melakukan perbandingan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Jadi, jangan membandingkan kuartal 3 dengan 4. Kenapa? Karena pada dasarnya perusahaan retail itu di kuartal 3 mungkin tidak terlalu tinggi labanya dibandingkan dengan kuartal keempat. Kenapa? Karena high seasonnya itu ada di kuartal keempat. Jadi, buatlah perbandingan pada kuartal yang sama di setiap tahunnya. Lalu, faktor kedua yang perlu diketahui dari interim report atau laporan kuartalan itu adalah penyesuaian akhir tahun. Nah, perusahaan itu sering melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal terakhir apabila perusahaannya misalkan, tentunya kalian paham ya, menggunakan prinsip biaya periodik ya, biaya periodikal. Nah, artinya kalau dia menggunakan biaya periodikal, maka akan ada penyesuaian di akhir tahun, sehingga angka-angka yang ada di kuartal 1, 2, dan 3 bukanlah angka-angka yang menunjukkan kondisi sesungguhnya atau kondisi real dari perusahaan tersebut. Nah, ini membuat informasi kuartalan kurang dapat diandalkan jika kita tidak melihat dari sisi penyesuaian akhir tahunnya, seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena laporan kuartalan belum tentu juga bisa menunjukkan kondisi yang sesungguhnya karena belum dilakukan penyesuaian seperti halnya persediaan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, hal kedua yang wajib dilaporkan dalam proses pelaporan keuangan itu adalah pengumuman laba. Nah, laporan keuangan yang sifatnya dicetak itu memang akan dilaporkan atau diberikan kepada publik setelah dia selesai disiapkan dan juga sudah selesai diaudit. Jadi, walaupun ada beberapa perusahaan ya yang melaporkan unauditnya, tetapi dalam konteks pelaporan keuangan, laporan keuangan yang sah itu adalah laporan yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan kemudian sudah diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk di perusahaan tersebut. Nah, biasanya jeda waktu itu, kalaupun laporan keuangan itu diakhiri periodenya di 31 Desember, biasanya itu dibutuhkan 1 hingga 6 minggu untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan itu. Karena itulah kenapa pelaporan pajak itu 1 bulan setelah batas akhir laporan keuangan yang biasanya dikeluarkan di 30 Maret. Nah, maka jadi ada jeda waktu ini. Nah, tapi karena jeda waktu ini sangat lama, cukup lama, seringkali perusahaan itu mencoba mengeluarkan informasi ringkasan kunci kepada publik untuk dalam konteks ini ya, menghidupkan dan memberikan informasi kepada para pemegang saham ya, yang namanya dalam bentuk pengumuman laba, sehingga ada gairah dari pasar ya melihat bagaimana prospek dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengumuman laba itu disediakan bagi para investor yang mau jual dan beli di bursa saham. Nah, pengumuman laba memberikan informasi ringkasan utama tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk suatu periode kuartalan dan tahunan. Nah, di pengumuman laba, sementara laporan keuangan memberikan informasi yang rinci dalam konteks analisis, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reaksi harga saham secara langsung terhadap informasi keuangan kuartalan, setidaknya laba, terjadi pada hari pengumuman laba. Jadi, kebanyakan investor itu tidak menunggu sampai laporan keuangan cetaknya dikeluarkan. Tapi ketika perusahaan saat ini atau hari ini juga mengumumkan angka laba, itu sudah ada reaksi yang terjadi di pasar, ya. Nah, artinya investor tidak mungkin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan informasi ringkasan yang dirilis sebelumnya. Informasi rinci dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa yang akan datang, atau yang kita sebut sebagai proyeksi bagaimana perusahaan tersebut nanti menghasilkan keuntungan. Nah, jadi laporan-laporan lainnya itu yang misalnya annual report pasti sudah wajib, quarterly report juga wajib, kemudian ada yang namanya untuk pengguna laporan keuangan asing, current report, ya, ada juga proxy statement, ada juga prospektus. Nah, ini adalah laporan-laporan lainnya yang juga sifatnya harus diwajib disediakan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, kita masuk ke subchapter yang kedua, sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas kualitas, prinsip, dan konvensi yang mendasari akuntansi keuangan yang diinginkan. Nah, dengan wawasan ini kita dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
akuntansi dan relevansi dengan analisis dan pengambilan keputusan yang efektif. Nah, pada dasarnya seperti yang sudah pernah kalian pelajari di akuntansi akuntansi keuangan menengah atau intermediate, yang kalau di WBI itu ada akuntansi aset, akuntansi ekuitas, akuntansi topik khusus. Nah, akuntansi instrumen keuangan juga. Ini kualitas informasi yang diinginkan itu dibagi 3. Harusnya informasi dari akuntansi itu harus relevan, reliable, dan comparable. Lalu kemudian prinsipnya itu ada prinsip akuntansi akrual, ada prinsip biaya historis dan nilai wajar, ada prinsip materialitas dan konservatisme. Nah, teman-teman, saya tidak menjelaskan cukup panjang lebar terkait kualitas ini, tetapi ini adalah tugas pertama kalian. Nah, di tugas pertama ini kalian itu berkelompok, lalu kemudian kalian harus bisa memberikan video pendek untuk pengertian dari masing-masing apa yang saya sampaikan di sini. Misalnya ini, apa itu kualitas informasi yang relevan? Apa itu kualitas informasi yang reliable? Apa itu kualitas informasi yang comparable? Lalu, apa prinsip dari akrual? Apa prinsip yang historis, materialitas, dan konservatisme? Nah, saya harap kalian bisa berkelompok sampai dengan 5 orang satu tim, 5 orang satu tim, untuk menghasilkan video pendek penjelasan masing-masing dari kualitas informasi dan prinsip akuntansi yang dijelaskan di sini. Sehingga mudah-mudahan ini bisa meremind atau mengingatkan kembali kepada kalian nantinya apa itu kualitas dan prinsip akuntansi yang diinginkan atau yang ditetapkan di dalam perusahaan. Nah, itu tugas pertamanya kalian. So, saya harap kalian enjoy melakukannya dan sampaikan informasi dengan baik seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komen di Google Classroom atau di WA grupnya kita, seperti itu. Kita selanjutnya, saya lanjutkan, masih bicara tentang sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan. Nah, relevansi dan keterbatasan informasi akuntansi. Akuntansi untuk kegiatan bisnis tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Sangat mudah untuk berfokus pada ketidaksempurnaan dan keterbatasan ini. Namun, tidak ada pengganti yang sebanding. Jadi, pada dasarnya harus diakui memang informasi akuntansi itu banyak keterbatasannya, banyak kelemahannya. Tapi tidak ada pengganti yang sebanding selain dengan informasi akuntansi. Nah, akuntansi keuangan adalah dan tetap satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkaskan suatu aktivitas bisnis. Jadi, masih informasi akuntansi yang mampu melakukannya, walaupun mungkin masih banyak keterbatasan. Nah, seberapa relevankah informasi akuntansi keuangan untuk proses analisis? Sebenarnya cukup relevan. Contohnya ada di sini. Ya, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa informasi atau angka-angka akuntansi keuangan itu mencerminkan bagaimana pergerakan dari harga saham. Nah, ini di sini ada aktivitas mulai dari tahun 65 sampai tahun 2005. Kalau kita lihat di sini, pergerakan angka laba yang dengan garis hitam dan angka nilai buku perusahaan yang dengan garis abu-abu serta combine dari angka ini yang ada di pasar itu dengan garis yang putus-putus, itu menunjukkan pergerakan yang cukup sejalan. Artinya sebenarnya informasi akuntansi keuangan itu direspon dengan baik di pasar seperti itu, ya. Nah, memang pada dasarnya ada keterbatasan dari informasi akuntansi. Yang pertama, dia dibatasi oleh waktu. Nah, dia juga terkait waktu, frekuensinya. Dia tidak bisa setiba-tiba mungkin untuk diminta. Harus dijelaskan berapa garis waktunya. Nah, kemudian kita juga harus bisa mendetailkan angka itu datang dari mana atau forward looking. Nah, itu yang kita sebut sebagai keterbatasan dari informasi akuntansi. Tapi memang sejauh ini dengan keterbatasannya itu, ini masih yang paling satu-satunya yang bisa digunakan untuk proses analisis suatu bisnis. Nah, jadi itu tadi pemahaman tentang sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan. Kita masuk ke subchapter yang ketiga, akrual. Itu adalah fondasi dari akuntansi. Nah, dalam konsep akrual, haruskah sangat mudah untuk dimengerti atau terlihat nyata dan sangat mudah untuk dihitung?
Namun untuk tujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, arus kas memiliki keterbatasan, apalagi secara dominan, transaksi di perusahaan itu dilakukan secara kredit. Akuntansi akrual mengatasi hal itu dengan menginformasikan bagaimana aktivitas perusahaan dapat menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Artinya, laba bersih itu sama dengan arus kas operasi ditambah akrual. Nah, akuntansi akrual membantu mengurangi kebutuhan waktu menghitung untuk melakukan matching konsep. Jadi, tidak seperti halnya cash basis yang harus kita cari dulu angka-angka kas itu datang dari mana untuk bisa menghasilkan matching konsep. Tapi dalam konteks akrual, kita sangat terbantu untuk mempercepat proses matching konsep untuk menghasilkan laba. Nah, proses akrual itu ada dua, itu adalah pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai. Nah, itu setelah pendapatan diakui, itu ada beban yang sesuai. Sebenarnya saya tidak perlu banyak menjelaskan lagi ya kepada kalian terkait dengan akrual ini ya. Kenapa? Karena tentunya seharusnya kalian sudah sangat paham prinsip ini sejak dari pengantar akuntansi sampai dengan kemudian di akuntansi keuangan sudah mempelajari hal-hal terkait dengan pemahaman tentang akrual ini bagi kalian. Nah, artinya ada yang namanya konteks pengakuan pendapatan, ada juga yang namanya konteks pengakuan beban yang sesuai. Itu yang kita sebut sebagai akrual dalam konteks dalam konteks ini seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan untuk akrual. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, untuk bisa tahu lebih banyak tentang akrual, kita akan buat tugas untuk kalian, yaitu tentang mitos dan hal yang benar terkait dengan akrual dan cash flow. Nah, mitos tentang akrual dan cash flow sebentar seperti ini. Oke, saya rasa Oke, ya, baik. Itu saja mungkin untuk dari proses akrual sampai dengan tugas dan tugas 2, dan tugas 2 ini adalah bagian dari week 5-nya kalian. Video berikutnya di week ke-6 itu tugas 2-nya malah belum dijelaskan ya. Nah, di tugas 2 nantinya akan ada myth and truth of accrual and cash flow yang nanti akan ada di penjelasannya di bagian tugas untuk kalian di pertemuan ke minggu ke-5 ini. Nah, sekian saya rasa video saya untuk minggu ke-5. Nantinya masih dengan slide presentation yang sama, kita akan membahas tentang week ke-6. Saya harap cukup jelas penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komen dan juga berdiskusi di WA grupnya kita. Sampai ketemu di minggu yang ke-6. Thank you.